الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khaira nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah Ramadan telah datang dan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua untuk berada di dalamnya. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Menarik untuk menjadi tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ayat yang di dalam Al-Quran bahwa kita selaku manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah juga menciptakan kita dengan bentuk ciptaan yang terbaik. Selanjutnya, ikhwati fillah, kata-kata terbaik inilah yang menjadi motivasi kita untuk memastikan bahwa kita benar-benar terbaik. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan bentuk rupa yang terbaik. Lalu bagaimana dengan hakikat dalam kehidupan kita? Satu jawaban dari pertanyaan bagaimana agar kita bisa menjadi yang terbaik, di antaranya adalah dengan menjadikan diri dan kehidupan kita senantiasa bersama Al-Quran. Ikhwati fillah, kalau kita melihat semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah malaikat. Banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita kenal bersentuhan langsung dengan Al-Quran adalah Jibril alaihissalam. Maka dia menjadi ar-ruh yang mengantarkan Al-Quran dari Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kalangan malaikat. Dari kalangan manusia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para nabi adalah manusia yang diberikan Al-Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka dia menjadi mulia bila disejajarkan dengan golongan para anbiya. Sayyidul Mursalin. Bulan, ada 12 bulan di dalam satu tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka menjadi mulialah bulan tersebut karena berkaitan langsung dengan permulaan diturunkannya Al-Quran. Begitu juga dengan malam. Banyak malam-malam, tapi malam yang mulia adalah malam yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi mulia. Dan masih banyak lagi contoh. Begitu juga dengan tempat. Tempat yang diturunkan di atasnya Al-Quran menjadi mulia. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita melihat dan kita memastikan dari tadabbur kita tadi, mari kita jadikan diri kita berbicara diri, berbicara keimanan, berbicara takwa, maka tempatnya adalah hati. Maka kita pastikan hati kita ini bersentuhan langsung dan hidup dengan Al-Quran. Dengannya biiznillah ta'ala kita akan dimuliakan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, selanjutnya berkaitan dengan Ramadan kita tahun ini, di masa-masa yang sulit, di musim ujian pandemi global virus corona atau COVID-19, yang diharapkan oleh manusia saat ini adalah bukan saja obat
atau imun yang kuat atau apa yang bisa mengobati virus ini. Tapi yang diharapkan oleh manusia adalah kesembuhan dan virus ini segera berlalu sebagai bentuk musibah. Maka Al-Islam mengajarkan kepada kita di antara cara yang efektif, cara yang efektif untuk mendapatkan kesembuhan tersebut adalah lagi-lagi kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan di dalam Al-Quran tersebut, dalam Al-Quran ini, apa yang menjadi syifa, kesembuhan, bukan sekedar obat. Karena kalau obat tentu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya, di antara kita ada yang cocok obat tertentu, tapi untuk orang lain tidak cocok. Al-Quran bukan sekedar obat, tapi dia langsung kesembuhan, syifa, warahmah, dan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka yang kita harus lakukan saat ini adalah menghiasi kehidupan kita dengan Al-Quran, memenuhi kehidupan kita dengan Al-Quran, dan kita semakin yakin kepadanya. Dengan cara tersebut, biidznillahi ta'ala, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan, dan diberikan rahmat kasih sayangnya. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan kesembuhan? Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Terlebih lagi di musim pandemi global seperti saat ini. Terakhir, Al-Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa di antara cara dan metode untuk membersihkan, mensucikan jiwa dan harta kita, salah satunya dengan membayar zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut dikampanyekan, dimotivasi, dan dinarasikan dengan kuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Nabi juga mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutlah kepada azab api neraka dengan cara mengeluarkan infak, bersedekah, walau bisyiqqit tamrah, walaupun mikdarnya itu, ukurannya itu separuh dari potongan kurma. Betapa pentingnya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah ini. Naam, juga sedekah bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dan menjauhkan kita dari bencana, wabah, dan musibah. Rasul juga menjelaskan, bersedekahlah, karena sesungguhnya musibah itu tidak akan pernah mendahului sedekah. Hadza wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.